Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ini semata kita masih berikan kesempatan pada hari ini untuk hadir dalam pengajian. Lalu Allah Subhanahu atasnya kita haturkan kepada Tuhan Muhammad SAW, pada keluarga insyaallah curahan sampai kepada kita yang hari ini ujian proposal atas nama Al-Qur'an 18.2.3 dengan judul Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah CA1 Pineleng bin Hasan. Yang saya hormati penguji 1 Ibu Nurhayati dan penguji 2 Pak Abrani. Ya, alhamdulillah selamat datang Pak Pembimbing 2. Kita sudah akan mulai. Baiklah, kita buka seminar proposal hari ini dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada Alvin S. Moonim 18.2.3.037 dengan judul Strategi Pelajaran Mata Pelajaran Fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah CA1 Pineleng Hasan. Diberikan waktu selama 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam proposal penelitian. Silakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini. Salat yang berpakaian salam lalu pula kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Semoga bercita rahmatnya sampai kepada kita selaku pengikut beliau. Yang saya hormati penguji 1 Mukarram Hayati MPD. Yang saya hormati penguji 2 Mukarram Pak Ahmad Ilham MPD. Yang saya hormati pembimbing 1 saya Mukarram Dr. Ishaq Talibo MPD. Yang saya hormati pembimbing 2 saya Mukarram Ustaz Ahmad Junaidi SPIP. Baiklah, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah CA1 Pineleng Hasan. Saya mulai dari latar belakang. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menghadapi kehidupan. Hal inilah yang mendorong lembaga-lembaga sekolah selalu berusaha agar untuk pendidikannya lebih berkualitas dan dapat mengikuti perkembangan zaman guna mencetak para lulusan yang handal, berkualitas, kreatif, juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan berusaha mengubah seorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat berbuat menjadi dapat berbuat, dari tidak bersikap seperti yang diharapkan menjadi bersikap seperti yang diharapkan. Kegiatan pendidikan ialah berusaha membentuk manusia secara keseluruhan, aspek kemanusiaannya secara utuh, lengkap dan terpadu. Madrasah Aliyah Nurul Hidayah CA1 merupakan lembaga pendidikan formal yang berdiri di bawah naungan Yayasan Nurul Hidayah CA1. Ada beberapa hal yang menarik dari latar belakang penelitian. Yayasan Nurul Hidayah berangkat dari embrio sejarahnya, telah memperbaiki sistem kelembagaan. Pertama, peserta didik di MA Nurul Hidayah itu berasal dari golongan pondok pesantren Syafiq Nurul Hidayah. Kedua, peserta didik dari golongan panti asuhan. Yang ketiga, siswa yang berasal dari masyarakat sekitar desa CA1. Jadi belum lama ini di SEA itu sudah berdiri pondok pesantren, itu sudah mempunyai izin operasional pada tanggal 17 Desember tahun 2021 kemarin.
Jadi ada 3 yang siswa yang belajar di MA Nurul dan latar belakangnya mereka itu berbeda-beda. Maka itu diperlukan sebuah pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pembelajaran mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab kuning di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Sehat. Yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Dan tujuan penelitian juga, yang pertama untuk mengetahui strategi pembelajaran mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Sehat. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Pengertian judul. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Yang kedua, mata pelajaran fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Yang ketiga itu kajian kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab yang berisikan ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu fikih yang ditulis atau dicetak dengan huruf Arab dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, dan sebagainya tanpa memakai harokat atau tanda baris, sehingga disebut juga kitab gundul. Sementara itu menurut Jumardi Azhar, kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab. Kemudian landasan teoritis. Yang pertama, perencanaan pembelajaran mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab. Perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu hal yang penting bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Perencanaan pembelajaran adalah proyeksi tentang sesuatu yang akan dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran akan lebih optimal jika guru terlebih dahulu menyiapkan perencanaan pembelajaran. Yang kedua itu pelaksanaannya. Kegiatan mengajar adalah proses penciptaan setiap peristiwa belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Setiap peristiwa belajar mengajar ini terdiri dari komponen-komponen yang mempengaruhi, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan peserta didik yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu. Yang ketiga itu faktor pendukung dan penghambat mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab. Yang pertama, faktor pendukung. Itu ada bimbingan belajar intensif, yang kemudian ada pembelajaran siswa secara individu. Yang ketiga itu adalah penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat ada dua, faktor internal dan eksternal. Penelitian terdahulu pada tahun 2014, Muhammad Soleh dengan judul penelitiannya Strategi Pembelajaran Kitab Kuning di Fakultas Agama Islam Universitas Al-Wasilah Unifa di Medan. Yang kedua tahun 2017, Fathur Rahman dengan berjudul Pembelajaran Fikih Berbasis Masalah melalui Kegiatan Musyawarah di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Yang ketiga Siti Hawa pada tahun 2018 dengan judul Metode Pengajaran Fikih Berbasis Kitab Kuning di MA Miftahul Ulum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan peneliti ingin mengetahui kenyataan di lapangan yang sebenarnya. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berasal dari gejala-gejala alamiah tanpa rekayasa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengedepankan situasi alamiah, bukan buatan sebagai sumber data. Yang kedua itu adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research bersifat pemaparan deskripsi, yaitu menampilkan dan memaparkan objek yang sebenarnya. Adapun rancangan penelitian yang digunakan adalah riset fenomenologi, yang mana peneliti menggali dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, metode analisis data dalam penelitian ada dua, deduktif dan induktif. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, simulasi, pemeriksaan teman sejauh. Yang terakhir, tahap penelitian, metode ganda yang mengkaji masalah atau program tunggal seperti wawancara, pengamatan daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumentasi. Demikianlah paparan saya. Saya kembalikan ke Ya, oke. Terima kasih kepada Alvin yang sudah mempresentasikan buku pikirannya dalam perpustakaan penelitiannya. Disilakan pada penguji 1, Bu Nurhayati, untuk mengklarifikasi, berikan waktu yang sama 10 sampai 15 sampai 20 menit. Yang kami hormati Ketua Tim Penguji, terpelajar Dr. Ishak Talibu MPDI, dan juga selaku pembimbing 1, kami hormati Sekretaris Penguji dan juga selaku pembimbing 2, Bapak Ahmad Junaidi MC MPD, dan kami hormati kolega saya selaku Sekretaris Prodi Penguji 2, Bapak Abraham Ilham MPD, lebih khusus Ananda Alvin S. Apa ini S ini? nama Bapak. Memang begitu di ijazah S. Iya. Ya, selamat karena saudara sudah memasuki tahap pertama, ya. Tahap pertama dalam proses penyelesaian kuliah, khususnya dalam proses penyelesaian tugas akhir. Ya, tentunya proses ini harus dilalui. Ya, adapun masalah yang diangkat yaitu strategi pembelajaran mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah 1, Pineleng Minahasa. Pineleng Minahasa, Kabupaten Minahasa kan? Dilengkapilah Kabupaten Minahasa ya. Pineleng Minahasa enggak terlalu Malaysia, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Oke. Ini strategi pembelajaran, mata pelajaran. Ini sudah double pembelajaran, mata pelajaran. Apakah yang seharusnya saja strategi pembelajaran fikih berbasis langsung strategi pembelajaran fikih. Ini mata pelajaran. Kan kalau di rumpun PAI kan itu fikih. Ya, berbasis kajian kitab. Ini kitab apa? Kitab sabur, kitab apa yang dikatakan itu? Macam-macam kitab. Fathul Tarik. Ulang. Fathul Qarib atau takrib? Di situ ada memang. Di apa? Maksud saya memang anak-anak suruh belajar itu. Iya. Iya. Ini mata pelajaran fikih ya. Selain dari fikih,
Bahasa Arab enggak? Enggak pakai. Ini kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 jadi kelas 1 ya. 10, 11, 12. Kelas 10, 12, 11, 12 enggak? Batasan kelas 10. Kelas 10. Strategi pembelajaran fikih berbasis kajian kitab disebut. Karena ini kitab kan banyak macamnya, kitab Al-Quran dan hadis kah, kitab sabur kah, kitab Injil, kitab apa? Coba diperjelas kitab apa, ya? Boleh? Atau kitab kuning? Kitab kuning betul-betul ini ahlinya, ini paling uji nih, kitab kuning. Saya dulu Pak waktu W1 kalau mau belajar, Pak Ishak masih dapat itu kitab kuning. Luar biasa itu kitab kuning kan, kitab gundul ya, disebut kitab gundul. Terus saya dulu kan dari SMA masih belum terlalu paham mana yang harakatnya di bawah atau doma apa, itu luar biasa. Jadi kalau mau belajar kitab kuning itu memang saya harus berdampingan dengan orang yang dari pesantren atau dari madrasah aliyah. Ya. Jadi diperjelas di situ ya, kitab apa, ya, supaya lebih jelas. Karena kalau umpamanya kitab ini kan banyak macamnya, macam kalau tidak diperjelas, karena ada kitab Al-Quran dan hadis kah, nanti ada kitab Zabur, kitab Injil. Jadi kita kalau harus kalau diperjelas bahwa kitab ini sudah bisa cepat memahami bahwa ini isinya kalau kitab karut ya. Oke. Apa alasan Ananda Alvin ya sehingga bisa mengangkat ini, dan apa keunikannya di situ? Terima kasih. Yang pertama adalah ilmu ini baru di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah karena gurunya itu baru masuk dari Jawa, dari S2 dari IAIN Tulung Agung. Nah, jadi dia S2-nya itu mengambil penelitian kitab kuning. Jadi diajarkan di madrasah aliyah. Nah, di situ bukan diajarkan di pondok pesantren, tapi di madrasahnya. Nah, di madrasahnya itu siswa macam-macam latar belakang. Ada yang dari pondok pesantren, ada yang dari panti asuhan, ada yang dari masyarakat sekitar desa satu. Nah, dari sini saya ingin mengetahui strategi pembelajarannya itu seperti apa, karena siswa beda latar belakang. Kalau sudah di pondok pesantren sudah tahu baca Al-Quran. Tapi kalau yang dari masyarakat sekitar belum tentu sudah tahu baca Al-Quran. Nah, saya ingin tahu strategi, kemudian pelaksanaannya dan faktor pendukung dan penghambatnya itu seperti apa. Ya. Alvin mau tahu bahwa strategi guru yang dipakai ya, strategi guru bagaimana supaya mahasiswa ini dari karakter latar belakang pendidikan, ada yang dari MTS, ada yang dari pesantren, ada yang dari SMP, masuk di madrasah aliyah sini. Supaya strategi ini bagaimana dia bisa memotivasi siswa, ya betul, bagus ya, itu yang saudara mau teliti. Tentu strateginya sudah ada, dan bagaimana dia pelaksanaannya ya, strategi pelaksanaan pembelajaran itu menggunakan berbasis kajian kitab kuning atau kitab apa tadi yang dijelaskan. Tentu sebelum ini sudah ada strategi ada, berarti
dalam strategi itu tentunya ada sebelum pelaksanaan, berarti tentu ada perencanaannya dulu. Ya, bagaimana dia merencanakan perencanaannya? Nah, jangan langsung pelaksanaan tanpa saudara publis tentang perencanaannya bagaimana. Ya, itu apa yang direncanakan guru ya sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya, setelah melaksanakan tentunya ada namanya evaluasi. Ya, bagaimana caranya dia guru tersebut mengevaluasi ini siswa dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Apakah dalam penguasaan kajian kitab kuning tadi itu samakah dalam tahap yang tiga tadi itu, ada yang tiga dari segi kognitifnya ya, pemahaman dari cara pemahamannya itu ya, dan dari segi afektifnya sikap, tentu kan sikapnya yang tersatu gimana belajar ini dia kitab nggak ditahu mana doma, mana kausra, mana apa ya, tapi kalau dari pesantren sudah makanan sehari-hari ya. Tapi ini memang ini judul terbaru lah yang saya dapatkan di Prodi PI, karena saudara bahas di madrasah dia. Kalau biasanya mungkin kalau di pesantren nggak masalah, karena memang makanannya itu dia tuh tiap hari kitab kuning ya, baik dari segi bahasa Arab, fikih, dan hukum, kitab kuning semua mentah-mentah itu dia kalau dari pesantren. Tapi kalau ini ahlinya paling ujung, makanya saya pertemukan karena yang pembimbingnya dosen strategi yang pembimbing duanya orang lulusan ini kitab gundul ini luar biasa, dia kami semua ya. Oke. Jadi tentunya Alvin dari strategi itu karena mau tahu strategi apa yang dia pakai, dan tentunya sebelum pelaksanaan ada perencanaan baru pelaksanaan. Setelah pelaksanaan bagaimana cara mengevaluasinya, apakah dalam tahapan pembelajaran setiap pembelajaran ya tentunya kan ada evaluasinya. Dia evaluasi tiap minggu kah, tiap bulan, apakah dalam satu ruangan itu semua pemahamannya tingkat kognitifnya tadi ya, pemahaman siswa apakah sama dia, tentunya kan beda. Apakah bagaimana DP itu ya, nanti dijelaskan itu ya. Baru ada selanjutnya tentu ada hambatan ya. Itu hambatan itu kitab itu ada disiapkan dari sekolah bahas atau cuma satu buku, atau kan biasa kalau di pesantren kan itu kitab diberikan kepada siswa, baru dia baca, dia pelajari, dia tahu, dia kupas, dia isinya dari satu buku itu dia. Kalau di sana bagaimana? Kalau di sana itu jadi dibagi. Itu kitabnya dibeli online. Ini saya bawa ada kitab Fathul Qorib. Dibagi per satu orang satu. Kemudian itu setiap guru menyampaikan itu mereka disuruh tulis di bawah, artinya di bawah. Jadi kayak diskusi. Jadi guru menyampaikan berbahasa Arab dulu, kemudian diterjemahkan. Nah, untuk yang siswa itu mengamati, kemudian tulis di bawah artinya itu apa, supaya mereka mengerti. Tapi pemahaman dalam membaca kitab kuning itu rata-ratanya bagaimana? Sudah paham semua, dia tahu membaca? Ada beberapa belum tahu, makanya dibaca, kemudian mereka mengulangi. Alkitab, mereka ulangi lagi Alkitab seperti itu.
semua sama Iya, dari sama. dalam satu ruangan. Karena pasti kan kalau caranya begitu tadi tentu ada kejenuhan. Jenuh itu yang dari pesantren karena dia sudah tahu. Tidak pakai tutorial kan, sabaya begitu bahwa diajarkan itu dia. Ya. Tentunya nanti kan ini kan baru perancangan kan, tentu hambatan saudara kan mungkin sudah ada ditahu sedikit karena di sekolah tersebut saudara mengajar, jadi tentunya sudah ada ditahu sedikit banyaknya ya tentang proses pembelajarannya yang saudara amati ketika guru mengajar ya. Jumlah siswa yang sana berapa orang? 62. Dalam satu kelas itu atau Seluruhnya. secara keseluruhan? Secara keseluruhan baru 62. Kelas 1 kelas 10, 11, 12. Kelas 10 berapa orang? Kelas 10 ada 16 orang. Ya, nanti rencananya yang di data primernya siapa? Yang data primernya itu adalah guru mata pelajaran fikih yang umum, kemudian guru mata pelajaran kitab kuning, yang kepala madrasah dan ketua yayasan. Dengan guru-guru yang bisa yang lainnya mencari informasi bahwa yang selama ini guru tersebut mengajar di sini, tentunya pandangan ibu atau pandangan bapak bagaimana kira-kira strategi dulu yang dipasang itu makanya jadi supaya data yang didapatkan itu banyak, kemudian analisis mana yang terkait data ya lebih banyak informannya itu lebih bagus. Nah, itu memang kalau penelitian kualitatif dia harus banyak ya baru dianalisis. Ya penelitian yang terdahulu sebelum diambil ini memang Alvin tidak pernah masuk di perpustakaan cari-cari bahwa itu pembelajaran kuning atau buka artikel jurnal jurnal yang ada di dia yang Manado. Nah, siapa tahu ada di dia ya karena ada beberapa kali yang sudah menulis walaupun tidak hampir sama ya tentunya saudara cari juga jurnal yang ada di lingkungan yang Manado ya. Oke. Ya, itu yang yang seharusnya di sini sudah ada outline-nya, susunan bab 1, bab 2 apa yang namanya sampai sudah ada kan? Ada begini caranya. Tentunya namanya kalau garis-garis outline-nya itu umpamanya bab 1 pendahuluan A, B, C, D, E, F sampai D, E. Baru bab 2 landasan teoritis. Ini A ini yang mau dibahas, B ini kalau begini kan belum terperinci. Ya begitu juga di bab 3, bab 4 pembahasan dan hasil dulu baru pembahasan. Ya. Saya kira begitu Pak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada penguji 1 Ibu Dr. Nurhayati PPI. Silakan pada penguji 2 Bapak Abrari. Silakan. Berikan waktu yang sama 15 sampai 20 menit. Ya, baik. Terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji Bapak Dr. Ishak Talibo MPDI lagi ke kamar mandi. Yang kami hormati pembimbing 2 Sekretaris Dewan Penguji Ustadz Ahmad Junaidi LC MPD, yang terpelajar, yang suka belajar, tidak pernah tidur, Ibu Dr. Nurhayati MPDI,
libur. Tidak pernah tidur. Teman-teman posko, teman-teman posko, teman-teman dari Alfi Itu dia. yang ada di belakang sana yang turut mensupport, dan saudara Alvin Mo. Pertama saya ingin memberikan saran ya kepada Alvin. Coba mundur lagi, mundur. Stop jadi situ. Kalau Alvin mau pakai ukuran huruf kecil seperti itu, saya sarankan agar kita dibekali dengan kacamata pembesar supaya kita bisa lihat tulisannya apa. Ya nggak masalah ya pakai seperti itu, tapi yang penting kita dibekali dengan kacamata pembesar supaya kita bisa lihat apa yang dituliskan dalam slide ya. Tapi kalau kamu tidak membekali kami dengan kacamata pembesar, ya kamulah yang membesarkan huruf yang ada di situ ya. Saya yang alhamdulillah masih belum pakai kacamata saja, apa yang dia tulis, apalagi dua pembimbing ya yang sudah pakai kacamata. Saya masih belum bisa baca. Ya, jadi itu penting karena itu adalah ringkasan poin kamu dalam penelitian ini yang ingin kamu sampaikan kepada kami yang hadir di depan Anda. Seharusnya nanti diperhatikan ya pemilihan ukuran hurufnya. Oke. Strategi pembelajaran mata pelajaran fikih. Tadi ada koreksi dari penguji 1. Pembelajaran dan mata pelajaran. Ini sebenarnya beda ya, tidak sama. Hanya saja memang ada sedikit kerancuan kalau ada dua kata yang hampir sama, sehingga strategi pembelajaran fikih apa ya dihilangkan mata pelajarannya, karena orang tahu bahwa fikih ini mata pelajaran di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah. Nah, cuma saya yang agak tidak sepakat kalau kamu menambahkan berbasis kajian kitab apa tadi disebutkan. Karena pertanyaan saya, kamu meneliti apa? Meneliti kitab atau kamu meneliti strategi gurunya yang akan kamu teliti? Sekarang apa yang kamu teliti? Strategi gurunya. Strategi guru kan, bukan kitabnya kan? Ya, kalau kamu meneliti kitabnya, baru kamu harus menyebutkan kitab apa yang akan kamu teliti. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini tidak perlu ditambahkan kitab yang dijadikan sebagai acuan yang pembelajaran fikih yang ada di madrasah. Karena kamu meneliti strategi gurunya yang akan kamu teliti. Kalau kamu meneliti kitab, kamu harus bisa baca itu. Kamu bawa itu. Bisa baca enggak? Kalau cuma sedikit jangan. Nanti bahaya ya. Karena untuk meneliti kitab itu kamu harus bisa bahasa Arab. Itu modal utama. Kalau enggak, ya jangan coba-coba ya. Nanti mimisan. Oke, di halaman keempat ini saya ingin tanya kepada Alvin. Di sini kamu menyebutkan ada kitab Matan At-Taqrib dan kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qasim. Apa perbedaan dua kitab itu? Terima kasih. Saya sempat menanyakan kepada gurunya langsung. Saya tanya apa arti dari Fathul Qorib? Enggak, bukan artinya yang saya tanyakan. Perbedaan kitab itu apa? Iya, saya. Oh, pengantar dulu. Oh iya. Ya sudah. Kemudian beliau menjawab, jangan kau tanya artinya, tapi kau lihat isinya. Nah, dari situ saya cari-cari membedakan kedua hal ini bagaimana kalau saya tidak tahu artinya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa perbedaannya? Kenapa gurunya nggak pakai kitab Matan At-Taqrib? Karena Fathul Qorib itu yang paling dasar. Gini ya, kitab Matan Al-Ghoya wa At-Taqrib itu atau kitab Abi Suja, terkenal dalam mazhab fikih Syafi'i ya. Kitab Matan Abi Suja itu merupakan kitab dasar. Sedangkan Fathul Qorib itu yang kamu teliti ya, Fathul Qorib Al-Mujib, itu
itu merupakan yang dikarang oleh Ibnul Qasim, itu merupakan penjelasan dari kitab Abi Syuja. Gimana kamu bilang itu yang lebih dasar? Soalnya lebih dasar itu kitab matan, karena kitab Fathul Qorib itu adalah penjelasan yang rinci dari kitab matan Al-Ghoya wa At-Taqrib, atau dikenal dengan matan Abi Syuja. Jadi kalau matan Abi Syuja itu, kitab itu berisi tentang kesimpulan-kesimpulan ya dalam hukum fikih tanpa menyebutkan dalil yang mendasari, sehingga dia ringkas sekali. Jadi tidak ada dalil-dalil yang mendasari. Nah, sementara Fathul Qorib itu penjelasan. Nah, dia sudah memberikan ulasan-ulasan dalil dari isi dari kitab matan Al-Ghoya. Jadi lebih lengkap itu ya Fathul Qorib. Oke. Nah, ada lagi kitab yang versi kontemporer yang dikarang oleh Prof. Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Beliau adalah seorang ulama dari Suriah. Dia punya kitab At-Tadhib fil Adilah. Itu untuk memberikan penjelasan rinci dari kitab matan Abi Syuja. Jadi kenapa pemilihan kitab Fathul Qorib itu tidak salah kamu harus tanyakan kepada ustadznya, sehingga itu diulas dalam proposal ini. Itu yang menjadi latar belakang nanti, sehingga gini ya, strategi guru itu akan berpengaruh dari kitab apa yang dia kaji. Kalau semakin sulit kitabnya, strateginya semakin sulit, semakin banyak ya. Kalau semakin ringkas, semakin mudah kitabnya untuk dipahami, tentunya strateginya semakin mudah yang dia pakai. Ya, kan berpengaruh itu terhadap strategi. Jadi alasannya kenapa harus memilih kitab Fathul Qorib? Coba kamu tanya, kenapa tidak yang versi kitab aslinya ya, yang matan Abi Syuja? Oke, selanjutnya ada kaidah-kaidah penting yang harus Anda tuliskan di dalam proposal ini di dalam mempelajari kitab para ulama, sehingga dia akan mempengaruhi tingkat kesulitan ya. Karena dalam mempelajari kitab itu kan perlu kita pahami ada 3 ya yang rincian dari isi kitab. Yang pertama ada kitab yang mukhtasarah, itu versi ringkas ya, versi ringkas. Nah, yang versi ringkas itu level pertama yang harus dilewati oleh orang-orang yang ingin mengkaji kitab. Nah, setelah itu baru dia masuk pada level mutawasito yang sedang ya. Setelah mutawasito ada mutawalah, itu kitab yang panjang lebar, yang lebih lengkap daripada 2 kitab yang versi ringkas dan sedang. Nah, contoh kitab yang mutawalah itu yang terkenal di lembaga pendidikan kita ada Fathul Bari atau Al-Mughni, Al-Majmu', Syarhul Muhazzab, Al-Muhalla. Itu kitab-kitab yang mutawalah yang versi lengkap. Nah, kategorisasi itu saya yakin yang diajarkan di sana itu akan mengkaji kitab-kitab yang versi ringkas ya, mukhtasarah. Nah, itu akan berpengaruh nanti terhadap strategi pembelajaran yang dipakai oleh gurunya. Dan klasifikasi ini, ringkasan ini itu dipraktekkan oleh Ibnu Qudamah ya, beliau seorang ulama mazhab Hambali. Ada 3 tahap yang beliau tulis dalam memahami, mengajarkan kitab-kitab mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau punya 3 kitab, Al-Umdah fil Fiqih, Al-Mughni dan Al-Kafi. Itu contoh ya, gambaran umum bahwa kitab itu ternyata punya klasifikasi dari segi isinya. Pertanyaan saya, di sana itu mazhab apa? Dipakai mazhab apa di pesantren? Hah? Mazhab apa yang dipakai? Mazhab apa yang dipakai? Kenapa kamu ragu? Mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i lah, karena dia kaji kitab Syafi'i. Ya, sangat disayangkan ya, seharusnya setelah mazhab Syafi'i selesai, kalau bisa diajarkan juga ringkasan di mazhab yang lain, supaya nanti santrinya ketika lulus tidak menyalahkan apabila ada orang yang mengambil pendapat yang menurut dia lebih kuat daripada pendapat mazhab Syafi'i, nanti santrinya menyalahkan, salah anak ini ya, nggak boleh anak begitu. Nah, padahal dia nggak pelajari, dia hanya pelajari yang ada di
mazhab Syafi'i. Ya itu dikaji ya, makanya metodologi dalam metodologi ilmiah, apabila seseorang ingin belajar itu penting dia mencari tahu bahwa apa sih yang kitab yang dia pelajari, metodologi ilmiahnya seperti apa, imamnya, ulama apa, Imam Syafi'inya seperti apa sih dalam menulis kitab tersebut, sehingga nanti akan memberikan pengaruh ya. Itu saran saya nanti disampaikan kepada pondok pesantren yang ada di sana, supaya wawasan santrinya agak luas lah ya. Oke, tidak masalah sebenarnya. Yang penting nanti ketika dia keluar dia punya informasi dasar, setidaknya metodologi ilmiah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam merumuskan fikih-fikih itu dia tahu, supaya nanti ketika dia lulus dia bisa lebih bijak ya dalam menyikapi permasalahan dalam fikih. Karena memang sudah diterapkan ini atau baru kajian kitabnya? Baru berapa lama? 1 bulan. Oh, berarti belum selesai semester ya? Belum ya, baru sementara berjalan. Oke, nanti akan terlihat itu strateginya, akan terlihat apakah memang muridnya paham dengan strategi guru atau tidak ya, karena harus dievaluasi dong. Jangan sampai ternyata gurunya itu strategi pembelajarannya salah atau kurang tepat, sehingga santri-santrinya tidak menguasai apa yang diajarkan oleh guru-guru. Karena dalam pembelajaran fikih juga ini ya, kata para ulama ya, kalau Imam As-Sun'ani belum menyebutkan bahwa ijtihad itu adalah hibah dari Allah. Jadi nggak semua orang juga bisa sampai pada level ijtihad kadang-kala. Karena memang ada orang-orang yang diberikan hibah oleh Allah ya, kayak Imam Syafi'i. Nah, ada orang yang mengkaji fikih nggak pintar-pintar dia. Karena itu tadi ya, mungkin karena tidak mendapatkan hibah dari Allah. Nah, ada orang yang memang butuh belajar yang mendalam dan pelatihan yang mendalam, bimbingan dari seorang guru, perkaya literatur, baru dia bisa mendalami. Itu saya pikir proses panjang, yang jelas akan terlihat apabila ada evaluasinya dari proses pembelajaran tadi yang ada di sekolah yang ada di sana ya. Kerumusan masalah, coba Anda buka rumusan masalah. Di sini kamu menuliskan ada 3 rumusan masalah ya. 3 ya. Rumusan masalah pertama, bagaimana strategi pembelajaran, oke? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaan saya, perbedaannya apa? Bagaimana strategi pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajarannya, bedanya di mana? Perbedaannya kalau strategi itu sebelum memulai, kalau sudah pelaksanaan sudah dimulai. Dari mana kamu bilang begitu? Maksudnya kalau strategi itu dia pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran, kemudian mempunyai kerangka dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempunyai strateginya, kerangkanya, pendekatannya, kemudian ke pelaksanaan. Oke, strategi berarti yang kamu maksud secara teori kan? Ya, sebelum pembelajaran, sebelum pelaksanaan pembelajaran, strategi apa yang dia pakai? Berarti secara teori kan? Iya. Ya kan? Mungkin tertulis dalam RPP strategi apa yang akan digunakan. Tapi dalam prakteknya, sekarang dalam prakteknya apakah strategi yang dia pakai dalam teori itu akan berjalan dalam pelaksanaannya atau tidak? Kira-kira menurut Anda sebagai seorang guru kan? Kira-kira ada nggak kemungkinan berubah strateginya? Ada ya, pasti ya. Pasti ada kemungkinan strateginya bisa berubah, sehingga menurut saya pelaksanaan dan strategi ini include dalam satu proses pembelajaran, tidak bisa dipisahkan. Kalau strategi yang kamu maksud secara teori itu tidak tepat kalau dipakai dalam rumusan masalah. Nah, sehingga cukup satu saja, ya. Karena nanti ketika kamu bahas bagaimana strategi pembelajaran, itu otomatis include pelaksanaannya, implementasi pembelajaran yang pasti masuk di dalam, tidak terpisahkan, ya. Oke, sehingga rumusan masalah kamu itu seharusnya digabung antara 1 dan 2. Dan yang ketiga, kenapa harus meneliti tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat? Kenapa kamu ingin meneliti itu? Alasannya apa?
Karena berbeda latar belakang dari siswa, jadi saya mau lihat faktor pendukungnya itu apa, kemudian faktor penghambatnya apa. Mungkin faktor penghambatnya dari siswa itu sendiri, faktor internalnya dia malas mau mengkaji belajar tentang ini, kemudian Saya tanya, kira-kira gini, ada siswa yang punya hafalan hadis 10, kemudian ada siswa yang mempunyai hafalan hadis hanya 5. Kira-kira mana yang lebih pintar? 10 atau 5? Hah? 10, karena dia lebih banyak hafalannya. Belum tentu. Belum tentu ya. Bisa jadi 5 yang lebih pintar karena dia mengetahui kandungan dari hadis yang dia hafalkan. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, dalam Musnad. Jadi kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang membawa dalil, dia tidak paham dalil. Dan betapa banyak orang yang membawa dalil, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih paham terhadap dalil. Si A ini punya hafalan hadis Al-Quran yang banyak, dan si B ini tidak sebanyak yang si A. Tapi si B ini mempunyai pemahaman yang lebih dalam daripada si A. Itu dalam hadis disebutkan begitu. Jadi belum tentu yang 5 ini pemahamannya itu lebih sedikit daripada yang lebih banyak hafalannya ya. Contoh Abu Yusuf, seorang murid senior dari Imam Abu Hanifah. Imam Amash, seorang ulama besar tabi'in ya dalam ilmu hadis, pernah bertanya kepada Abu Yusuf tentang hadis yang dia hafal. Kemudian dijawab oleh Abu Yusuf, dan Imam Amash kaget ya. Loh, kok saya ini lebih dulu lahir daripada Anda, tapi Anda lebih paham terhadap hadis yang saya sampaikan. Padahal dari segi hafalan Imam Amash lebih banyak ya dibandingkan Abu Yusuf, murid senior dari Imam Abu Hanifah. Itulah ya. Jadi sehingga kalau mengukur faktor pendukung dan penghambat, mungkin lebih tepat kalau Anda mengevaluasi bagaimana sih evaluasi pembelajaran fikih berbasis kajian kitab, sehingga nanti akan terlihat evaluasinya apa sih. Evaluasi dalam pembelajaran itu apa? Tolak ukurnya apa evaluasi? bisa mengetahui apakah mereka sudah paham. Oke, itu salah satu indikator kan? Yang kedua apa? Nilainya bisa dilihat nanti, ya kan? Pasti kalau ketika Anda lulus dalam penelitian ini selesai, saya yakin sudah ada evaluasi dari gurunya, karena sudah lebih dari 2 bulan kan? Pasti ada evaluasi. Oh guru, selama 6 bulan yang A ini yang lebih paham, padahal hafalannya lebih sedikit dan seterusnya. Latar belakang itu tidak akan mempengaruhi kalau nanti kita akan lihat evaluasi dari proses pembelajaran. Jadi menurut saya diganti saja bagaimana evaluasi pembelajaran fikih. Itu dari saya ya. Saya kembalikan kepada, terima kasih, saya kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hormati Ketua Komisi Majelis 1 pertama, kedua yang saya hormati Alvin semua. Udah puasa ini? Puasa mau lupa loh. Siap ya? Kalau tidak puasa mazhab Syiah berarti. Semua tadi ditanyakan oleh Bu Ketua ya, tentang strateginya, strategi gurunya, apa namanya, atau mungkin kitabnya yang akan dibahas. Mungkin diberikan pandangan ya, mungkin bagus kalau strategi apa namanya pembelajaran kitab fikih waktu kali. Kalau tadi mau Ibu uji pertama itu disebutkan kitabnya ya, konstruksinya adalah kalau mungkin judulnya akan diganti, ini strategi pembelajaran kitab Abdul Khalid dalam meningkatkan pembelajaran atau pemahaman fikih di kelas berapa. Ini di semua kelas ya? Kelas 10. Kelas 10 saja? Iya. Kenapa? Kelas 12, 11 mana ada? Ada tapi saya hanya kelas 10. Nah, kalau itu di sini kelas 10 kan? Judulnya nanti apa namanya akan pikirkan ulang kembali judulnya, karena yang
Yang tadi dominannya adalah strategi gurunya, gitu ya? Ya. Kalau ini kan baru 2 bulan, ya. Kalau menurut saya belum bisa diuji, belum bisa dijadikan alat ukur atau mungkin kalau masih 2 bulan. Ya, kalau dia sudah 1 semester atau 1 tahun, kemudian sudah ada lulusannya, ya sudah ada hasilnya yang bisa dilihat dan sudah bisa dievaluasi, itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Ya, jangan sampai nanti 2 bulan, 3 bulan gurunya lagi sudah berhenti, apalagi datang dari Jawa, gitu ya. Ya, ini yang takutnya seperti itu. Ya, ini guru-guru seperti ini terkadang karena mungkin modalnya sedikit, ya, salaman di pondok. Iya. Jadi kalau mungkin di pondok kan memang rata-rata guru-gurunya bisa ngajarkan itu. Nah, memang sudah tradisi pondok. Tapi kalau seperti di madrasah ini, ya, sudah didatangkan, ini baru 2 bulan ini. Ya. Belum lagi nanti mau lebaran ini mudik lagi. Itu kalau 4 bulan. Jadi belum bisa dilihat hasilnya, belum terlihat. Ya, apalagi buku yang dipakai ini adalah Fathul Qarib, ini kelas berat nih. Ini di saya di pondok itu 7 tahun dipelajari. Iya. Ya. Nah, ini apa namanya? Kalau hanya mungkin gurunya yang akan apa namanya teliti caranya pembelajarannya, ya mungkin masih bisa. Dengan masalah kitabnya. Ya, kalau gurunya tidak ada, masih ada yang bisa mengajarkan itu. Selain guru yang didatangkan ini. Kalau gurunya tidak, berhenti mati. Ya bisa dijadikan bahan penelitian ini. Insya Allah istiqomah. Kalau kamu kebiasaannya boleh. Jadikan gaji yang banyak, ya. Jadikan istri kalau punya istri, sebenarnya bisa menetap di situ. Suka menjadikan istri. Masih single gurunya? Masih single? Ah, cocok sudah sebutkan. Ada kemungkinan pulang itu. Tidak kuat dia hari-hari Manado. Usulkan ketua yayasannya juga tadi kan dia istri sebenarnya kemana-mana. Tapi istri di Manado ya. Oh, pulang. Karena begitu ya. Belajar sama Pak Braris kan. Ya, betul. Pengalaman begitu guru-guru yang kontrak yang dari luar kadang bisa bosan. Sudah lancar atau Ini dia baru 2 bulan yang berjalan ya. Ya. Oke. Ini nanti dipikirkan kembali. Ya. Kalau menurut saya ini belum pantas untuk menjadikan bahan penelitian. Iya kan? Apalagi baru 2 bulan. Ya. Apalagi gurunya belum pernah kemana-mana. Kan? Sudah tahu jalan ya. Benar ini. belum terlalu Holy Wings dia tahu. Coba. Kemudian ini juga mata pelajaran Fathul Qarib ini baru ini. Kan biasanya kalau di madrasah itu kan yang dari Menteri Agama, gitu ya. Tapi ini baru ya diajarkan. Jadi 2 diajarkan Ustaz. Yang pertama itu fikih umum di mata pelajarannya, kemudian yang ini itu diajarkan di muatan lokal. Jadi diganti dengan Diajarkan di kelas atau di masjid atau di rumahnya? di kelas. Kelas ini. Ya, berarti ada muatan lokal ini. Ya. Doakan mudah-mudahan tetap di situ. Di Asalam sudah dikaji, Ustaz? Fathul Qarib. Iya. Tapi bukan Fathul Qarib diajarkan, tapi Minhajul Muslim. Wah. Yang lebih modern sih. Kalau ini kan kita terdahulu. Ya, makanya dari sini tadi masalah takribnya, Fathul Qaribnya kan. Ya. Kemudian Anda si Alvin ini
meneruskan tentang syarat, tradisi syarat dan asia. Apa bedanya syarat dan asia? Di halaman 4. Ya, kalau syarat itu menurut saya komentar dari sebuah kitab. Kalau rahasia itu kayak kita bisa disebutkan ya semacam footnote, ini catatan fikih. Ya, kalau syarat itu kan menjelaskan dari maknanya. Kalau asia itu lebih umum lagi, dia menjelaskan dari syarat itu. Ya, sudah dijelaskan lagi. Tapi makanya nanti berikan di sini catatan kaki ya, supaya orang tak bingung. Syarat dengan syiah ini kan istilah kitab-kitab ini. Ya. Nah, kemudian tadi saya sependapat juga dari pembimbing penguji perkara kedua, ya, ini masalahnya ketiga, ya evaluasi yang dinamakan bukan terpendukung, ya. Ya, karena ini kan istilahnya strategi yang diajarkan oleh ustaznya itu, ya, bagaimana hasilnya, ya, dengan cara-caranya dia mengajarkan kitab itu. Ya. Tapi aku sendiri sudah mengecek santri yang belum diajarkan itu, sudah ada sedikit kelihatan. Belum ada yang. Tapi kalau artinya mereka paham untuk diskusi. Ini paham aja. Tapi ini masalahnya di luar pembelajaran kan, yang tidak terjadi di dalam kelas toh? Di dalam kelas. Oh, soalnya tadi disinggung ada orang dari luar itu yang ingin belajar. Siswanya. Oh, saya kira ini kelas memang khusus untuk kajian kitab ini di luar proses pembelajaran. Bukan saya pada paham ini ya. Tambahan. Dari Iya, Nah, artinya walaupun ada kitab dari Menteri Agama itu, tapi ditambahkan dengan kajian kitab ini. Iya. Ya. Tadi dikatakan penguji pertama, ya, kitab kuning. Itu kitabnya kuning atau sudah putih? Ada satu kitab saja. masih kuning tuh. Masih kuning. Nah, ini kuning. Ya betul. Saya kira sama. Katakan kitab kuning. Ya. Cuma fikih ya diajarkan ya. Dan kitab-kitab yang lain, Jadi evaluasinya ya. Dicek ulang. Kemudian tadi disinggung masalah data primernya. Siapa di situ? Ketua yayasan, kepala madrasah, guru mata. Ada ditulis ini? Enggak. Ya, tulislah. Kalau ditulis, teman tak mau tanyakan lagi. Tulis ya. Dari ketua yayasannya. Sama ketua yayasannya? Raja Iksan Hasanat. Yayasan. Siapa? Iksan Yayasan. Hasanat. Bisa baca kitab kan? Itu yayasannya sangatnya itu ya. Pak Rikson? Iya. Sekarang dia tugas di mana? Di Sangir, masih di Sangir. Sudah pindah. Sudah jadi Kali. kepala Bimas. Oh, Jadi Dimas ya. Iya. Menarik. Kalau membuka kajian kita begitu, terus itu ya saya dulu yang bisa. Supaya kalau guru yang tidak ada dia gantikan. Kalau tidak ada ya sudah mati lagi. Ini ada Alvin kok. Kalau Alvin pernah sekolah pondok juga? Iya. Di mana? Di Pondok Pesantren Alfa di Gorontalo. Alfa. Tapi belajar kitab ini. Kami belajar kitab nanti sebelum Ustaz. Nanti mau lomba. Berarti belajarnya kena lomba. Jadi itu dicatat ya. Kemudian proses penulisan
luruskan dalam apa namanya persoalan ini perbaiki lagi. Yang saya ingin disampaikan bahwa kalau ini ada yang strateginya gurunya, maka Alvin harus banyak di sini menceritakan di latar belakang, gitu ya. Ya, jadi apa namanya dinasihatkan kembali apa namanya strategi gurunya di latar belakang, gimana gambarannya sedikit buat kita, ya. Oke, tidak banyak lagi saya tanyakan, nanti kita akan lebih banyak temuan di bimbingan dan mungkin yang bosan-bosan, ya. Kemudian pesantren, ya memang bagus tuh pembahasannya di pesantren tuh Pak. Jadi saya ajak di suatu pesantren. Saya tahu. Kalau bisa nanti kalau sudah aktif pesantren, sudah masuk lagi santrinya, kamu ikut beberapa pertemuan pengajian ya. Di pesantren Salam itu setiap malam maghrib isya itu di kajian-kajian kitab langsung seperti kitab tafsir Jalalain, ya kita guru semua Sama-sama nih dengan itu guru. Nanti gurunya suruh ikut. langsung bermarah. Macam dengan guru gue kalau mereka kesnika jenuh. Ya baik, ya serahkan pada. Ya, terima kasih kepada pembimbing gua. Kayaknya Alvinnya harus lebih banyak konsultasi kepada pembimbing gua karena yang menguasai kitab. Perlu disampaikan di rumusan masalah itu perlu ada tak usah faktor pendukung penghambat, langsung pada evaluasi kan. Jadi bagaimana strateginya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana evaluasinya. Tentunya kalau dalam proses pembelajaran itu tentunya walaupun ini dalam kajian kita, tetapi tentunya ada evaluasi. Jadi dalam bentuk evaluasi itu gimana? Ya. Nah, itu yang harus ada. Kalau faktor pendukung itu hal yang sudah biasa terjadi setiap kali kita melakukan suatu pekerjaan. Tapi evaluasi dalam kajian kitab ini perlu ada supaya lebih jelas. Data empirisnya harus jelas ya. Data empirisnya itu maksudnya di latar belakang seperti yang dimaksudkan oleh pembimbing dua, bahwa apa yang dilakukan berdasarkan observasi Anda selama ini di dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fikih berbasis kajian kitab itu yang harus Anda cantumkan di latar belakang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalnya dalam kajian kitab itu lebih dulu apa yang harus dilakukan. Itu kan sebagai apa namanya supaya latar belakangnya lebih bagus lagi. Jangan hanya teori dia langsung lompat pada rumusan masalah. Ini data empirisnya tidak jelas. Nah itu jadi perlu ada kejelasan tentang data empiris yang terjadi di lapangan pada saat dalam pembelajaran fikih yang kajiannya pada kitab. Ini kitab ini apa saya kurang paham ya tentang masalah ini kitab. Bisa nggak dia lebih spesifik pada pembahasan apa? Nggak bisa. Maksudnya tahara, gitu. Tahara kemudian kajian kitabnya apa? Gitu. Ada nggak? Maksudnya lebih mengerucutnya lebih jelas. Kalau ini kitab kan berarti mata pelajaran fikih itu dari semua mata pelajarannya dari fikih. Kalau Anda mampu untuk melakukan itu ya boleh. Tapi kalau dalam fikih itu kan ada mawarisnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada macam-macam kan dalam bidang fikih kan. Nah, nakahatnya ada. Nah sekarang kalau Anda mau lakukan penelitian dalam kitab ini karena ini kelas madrasah aliyah, tentunya dari ketiga itu ya harus Anda lihat. Ya di dalam kitab dalam bidang studi fikih. Tapi kalau Anda hanya mengkhususkan saja pada kajian kita munakahatnya atau pada fikih ibadahnya atau muamalah ya silakan lebih jelas ya apa yang harus Anda lakukan. Ini sebagai bahan pertimbangan saudara supaya tidak banyak yang harus Anda cari di dalam penelitian ini. Tapi kalau hanya mengkhusus pada pembahasan apa, karena di fikih itu kan banyak, ada muamalah, ada ibadah, ada munakahat, ada mawaris dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin ini yang perlu kita pertimbangkan ya.
Jadi dalam kitab fikih itu pada apa namanya kekuasaan apa? Ini yang perlu dilakukan. Kemudian ini pakai pedoman mana? Pedoman 2018 2020. 2018. Nah 2018. Jadi kalau 2018 tentunya ya harus mengikuti dengan pedoman-pedoman yang di 2018. Seperti sultan kaki, pokoknya jaraknya harus diatur ya. Nanti itu kita akan tes lagi di apa namanya di bimbingan-bimbingan selanjutnya. Ya cukup ya. Mungkin nanti kita akan bimbingan lagi ya pada saat Anda mau lakukan perubahan-perubahan nanti lebih mengerucut lagi pada saat kita melakukan bimbingan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, lebih difokuskan pada satu kajian pembahasan apa gitu. Nah, supaya Anda lebih, kalau ini fikih itu kan luas gitu. Jadi mana yang lihat saja mana yang sering dilakukan dalam kajian kitab itu yang hubungannya dengan apa, yang sedia apa dalam Oke, cukup ya hari ini. Mungkin buat Alvin, terima kasih sudah melakukan sedikit sudah ya. Mau dihitung dulu. Mau hitung dulu apa? Itu sudah yang pokoknya diterima dengan perbaikan Iya. 1 bulan. Oke, baiklah seminar hasil atas nama Alvin Esmo dengan judul Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Fikih berbasis kajian kitab di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Tier 1 Pineleng, Minahasa Utara, diterima dengan satu catatan. Ada berbagai perubahan yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah tadi ya, menyangkut masalah judul tadi ya, judulnya kalau misalnya lebih kecil itu kecil lagi pada satu pembahasan. Kemudian data primernya, data yang ada di lapangan ya, harus lebih jelas lagi di dalam supaya lebih jelas di latar belakang. Kemudian masalah yang ketiga itu perlu hambatannya, itu bisa saja tanpa Anda mencantumkan rumusan masalah. Hambatan-hambatannya itu akan nanti terbaca lagi pada saat Anda melakukan pembahasan di bagian setiap rumusan masalah ada. Jadi harus ditambah dengan evaluasinya. Jadi tentunya kalau dalam proses pelajaran tentu ada evaluasi, tidak ada kalau tidak ada evaluasi. Jadi harus ada evaluasi. Oke, jadi dengan data diterima dengan perbaikan itu diberikan waktu selama 1 bulan. Ya, bulan Anda perbaiki, kemudian tanda tangan, kemudian Anda melakukan penelitian lebih lanjut. Ya saya kira itu perempuan kayak apa? Alvin. Nanti kita akan saja. Tanggal 22 lewat 22. Jam ulang. Iya, oke. Baiklah kita tutup seminar proposal atas nama Alvin Esmo di 18.2.3.037 dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengisi saya. Waalaikumsalam. Dan pembimbing dan kita semua yang ada dan teman-teman di belakang. Terima kasih. Satu, dua. 2, 3. Oke. 1 kali lagi. 1, 2, 3.